Puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya bahwa hari inilah hari yang terbaik, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan yang sediakan segala sesuatunya indah bagi setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini memang agak sedikit berbeda. Sekarang kita berbeda posisi ruangannya. Karena memang ada kendala di ruangan sebelah, di ruangan yang di nomor 2. Itu sebabnya kita ada di ruangan ini, jadi mungkin minggu ini saja kita berharap, minggu depan kita kembali ke posisi semula. Nah, di bulan ini saudara, kita terus berbahas bahwa kita masih membahas tentang hidup kuasa kebangkitan, salib dan kebangkitan. Saya berharap bahwa di bulan April ini kita mengerti dan kita memahami bahwa target kita mengenal Tuhan bukan dengan sekedar tahu apa yang dikatakan orang saja, tapi kita mengerti kenapa Tuhan harus mengambil peristiwa salib itu. Kenapa dia harus disalibkan dan apa maksudnya dia bangkit dari kematian. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai hidup baru dimulai dari kebangkitan. Sama-sama dengan saya katakan hidup baru dimulai dari kebangkitan. Oke, nah saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita berubah, untuk kita berbeda dari kehidupan kita yang lama. Masing-masing kita punya masa lalu. Masing-masing kita punya kelemahan dan kegagalan di area-area kita. Tapi yang saya percaya Tuhan tetap Tuhan yang mampu membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang berkualitas sesuai dengan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam setiap kita. Kita pahami dulu bahwa Tuhan telah punya rencana atas saya, atas Anda, atas semua kita yang di tempat ini. Hidup kita ada di bumi ini karena ada tujuan, bukan karena kecelakaan. Jadi nggak ada yang kebetulan kita ada di dunia ini. Dan ini yang penting, kita harus bisa menemukan maksud Tuhan memanggil kita di dalam dunia ini atau di zaman ini kita ada. Berarti kita semua adalah orang-orang yang penting. Kenapa kita ada di sini, kenapa kita lahir di Indonesia, kenapa kita lahir dari keluarga yang ada bersama dengan kita. Itu penting saudara, Tuhan semuanya punya maksud. Nah untuk itu mari kita buka dulu di dalam 2 Korintus pada pasal 5 pada ayat yang ke-17. Firman-Nya berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan sama-sama ciptaan baru. Sama-sama katakan ciptaan baru. Ya. Yang lama dikatakan, stop dulu deh. Yang lama sudah berlalu. Berarti Romi yang lama udah gak ada. Oke. Anda yang lama udah gak ada. Berarti kita yang tukang bohong udah gak ada. Halo? Kita yang suka ngambil milik orang dulunya udah gak ada. Kita yang tukang buliin orang udah gak ada. Ayat ini berkata bahwa kita yang suka malas-malesan dulu udah gak ada. Kita yang suka menunda-nunda pekerjaan udah gak ada. Kita yang pelit udah gak ada. Halo, ya kan? Kita yang pikirannya julid mulu, udah gak ada. Kita yang gampang khawatir, udah gak ada. Halo, ini ayatnya bilang begitu, gak ada lagi, itu udah gak ada. Dan ayatnya dilanjutkan, sesungguhnya yang baru sekarang terjadi. Sama-sama bilang, sekarang sifat saya baru. Bilang sekarang kelakuan saya baru. Bilang sekarang kebiasaan saya baru. Nah yang dulu nongki-nongki sama temen gak beres, sekarang kita punya komunitas yang baru. Amin. Jadi ayat ini berkata bahwa kita itu yang lama udah gak ada. Gak ada, hilang. Makanya kebangkitan itu bukan hanya peristiwa yang kita rayakan setiap tahun. Dalam acara Paskah kita rayakan kebangkitan. Tapi kebangkitan itu adalah kehidupan yang kita jalani gitu loh. Kehidupan yang kita jalanin. Itu bukan tentang perayaan saudara. Paskah itu bukan tentang perayaan. Tapi tentang kehidupan saya dan saudara di dalam kehidupan yang baru. Jadi orang lihat saya, orang lihat saudara, orang harusnya kaget. Ini lu, gitu. Teman-teman Anda yang dulu ngelihat Anda sekarang, dia akan berkata,
Masa sih? Kok kamu berubah gitu? Kita senangnya berubah apa? Ya gue lebih muda, lebih shape. Ya kan? Itu gak penting saudara, itu gak penting. Yang orang mau lihat adalah cara kita nyambut orang, berbicara, cara kita menghasilkan pikiran, cara kita bersikap. Di mana orang tahu dulunya kamu tuh gak gini gitu loh. Ketika ketemu saudara sekarang gitu, kok bisa gitu loh. Dia gak menemukan lagi saudara yang lama. Tahu kepompong? Ulat, kepompong jadi kupu-kupu, itu namanya. Metamorfosis itu, metamorfosa itu. Proses itu, uletnya udah gak kelihatan lagi di kupu-kupu. Gak ada lagi detailnya. Bahkan di tracking pun gak ada lagi ulat sama sekali. Itu gambarannya. Kehidupan orang percaya di dalam Tuhan. Harusnya ketika sekarang saudara di tracking yang dulunya saudara, itu gak nemu lagi di dalam diri Anda dan saya. Bilang amin dulu nih. Itu yang benar. Makanya selama 2 minggu ini, kita sudah belajar tentang salib adalah rencana kekal di minggu yang pertama. Bahwa salib itu bukanlah kecelakaan atau plan B, tapi itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan saudara berkata bahwa Tuhan bingung nih dengan situasi perubahan yang ada. Oh enggak, dia selalu punya rencana untuk mengendalikan segala sesuatunya. Amin dulu nih. Walaupun BBM berubah harganya nih saudara. Ya kan? BBM yang non subsidi sekarang naik saudara. Masih Dex sih, Dex naik jadi 23.000 something ya, 24.000 lah 1 liternya. Ada perubahan harga, saya nggak tahu nanti harga mana lagi yang akan naik dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendalinya. Lalu minggu keduanya kita belajar tentang apa? Salib itu kalau kita lihat salib, kita tahu isi hatinya Tuhan. Jadi orang yang melihat salib, kita tahu Tuhan sangat mencintai kita. Jadi kalau saudara lihat salib bukan aksesoris. Tapi salib adalah isi hatinya Tuhan. Menyingkapkan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan Anda dan saya. Makanya hari ini kita masuk ke langkah berikutnya. Itu sebabnya 2 Korintus 5 pada ayat 17 tadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti teks ayat tadi memberi petunjuk buat setiap kita, banyak orang Kristen hanya berhenti di peristiwa kematian. Lalu nangis, Yesusnya mati. Atau mungkin bersuka cita, dosa saya sudah ditebus. Puji Tuhan saudara, dengan kita melihat salib, peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus membuat keyakinan kita bahwa Anda dan saya bukan lagi orang berdosa. Bilang katakan amin. Bahwasanya saudara dan saya bisa berdiri di hadapan Tuhan bukan sebagai orang tertuduh lagi. Bahwasanya saudara dan saya adalah orang-orang yakin bahwa kita adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi jangan stop sampai di situ. Jangan stop sampai di Jumat Agung aja. Tetapi sebenarnya kekristenan kita itu dimulai di Minggu Paskah. Pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus, itulah kehidupan orang Kristen mulai bergerak, mulai berjalan. Karena kalau Yesus hanya mati tanpa kebangkitan, berarti salib yang kita lihat itu cuma sebuah tragedi. Kalau Yesus yang kita lihat hanya mati tanpa bangkit, berarti iman yang kita punya hanya karena simpati sama Yesus. Kalau Yesus mati di atas kayu salib dan dia tidak bangkit, berarti gereja di mana kita berada hanya sebuah organisasi. Jadi kalau kekristenan hanya stop sampai Yesusnya mati, berarti kita sia-sia percaya Tuhan saudara. Tapi hari ini yang dahsyat adalah justru karena Yesus telah bangkit, amin dulu nih. Makanya sekarang kita punya hidup baru. Halo. Karena Yesusnya udah bangkit, sekarang Anda dan saya punya keyakinan. Hidup baru. Nah, hari ini kita mau belajar 3 kebenaran penting dari kebangkitan Yesus. 3 kebenaran ini menjadi pelajaran kita hari ini. Yang pertama bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan new beginning. Itu adalah awal daripada hidup baru kita. Jadi kalau saudara disebut lahir baru, ini dia, dimulai dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu sama dengan kita sekarang punya identitas baru. Sama-sama katakan identitas baru.
Kita punya identitas. Sekarang bukan lagi yang dulu. Romi yang lama udah gak ada lagi. Sekarang Romi yang baru dengan identitas baru. Dan kebangkitan Yesus itu sama dengan, hei dulu kita ketakutan. Sekarang kita punya kuasa kehidupan yang baru. Kuasa, sama-sama katakan kuasa. Nah ini penting sekali bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi 3 bagian ini. Awal hidup baru, identitas baru, kuasa hidup yang baru. So, saya mau jelaskan satu persatu buat saudara. Mari kita lihat, dalam kebangkitan Yesus itu merupakan awal hidup yang baru. Kalau saya berikan sama saudara Roma 6 pada ayat yang keempat, ini adalah conclusionnya. Tapi saya bacakan buat saudara Roma 6 ayat 4 yang penuhnya, yang lengkapnya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, maksudnya dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, lihat kata-katanya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga Anda dan saya akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti teks Roma 6 ayat 4 berkata, kita dibangkitkan supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu bukan hanya bukti Yesus adalah Tuhan. Memang di bawah kolong langit ini gak ada orang siapapun yang sudah mati bisa bangkit lagi. Ada? Nabi boleh banyak. Pengajar, pendiri agama boleh banyak. Tapi semua mereka mati. Kuburnya ada. Masih ada sampai hari ini. Bekas-bekasnya ada. Tapi Yesus memang kita, Tuhan kita, dia mati. Tapi Alkitab membuktikan, kuburnya ada sampai hari ini. Tapi Alkitab berkata kuburnya kosong. Dan dialah satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang hidup di bumi, manusia yang mati, dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya dia disebut sebagai Tuhan. Amin. Kebangkitan bukan hanya bukti, Yesus adalah Tuhan. Tetapi kebangkitan bertujuan untuk mengubah Anda dan saya. Ingat, kekristenan itu bukan sekedar pakai salib saudara. Atau kalau kaget, darah Yesus. Atau kalau kita ngomong haleluya. Baik saudara, Anda berkata-kata seperti tadi. Oke, kekristenan bukan sekedar kita ada di gereja. Kekristenan bukan sekedar kita punya Alkitab. Atau mungkin gadget kita penuh dengan aplikasi-aplikasi rohani. Atau mungkin media sosial kita postingin hal-hal yang rohani. Kekristenan bukan hanya sekedar itu, tapi kekristenan harusnya hidupnya berubah saudara. Halo, harus berubah hidupnya. Orang lihat kita yang lama udah gak kelihatan lagi, sekarang kita orang yang baru di dalam Tuhan. Kalau saudara lihat salib berarti menghapus masa lalu Anda dan saya. Jadi jangan lagi lihat ke belakang, dulu saya pernah berhasil Pak, dulu saya pernah punya ini itu. Sudah saudara, orang Kristen di dalam Tuhan yang percaya salib kebangkitan Kristus, dia tidak hidup dengan masa lalu lagi. Halo? Kebangkitan itu memberikan kita masa depan. Jadi sekarang Anda dan saya percaya, masa depan kita aman di dalam Tuhan. Masa depan saya gak ngerti di depan akan terjadi apa. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor kira-kira ke depan bagaimana? Apakah dengan perang ini yang belum selesai, belum kelar dan lain sebagainya. Dengan harga BBM yang sekarang naik, dengan harga yang ini yang berubah dan situasi yang gak menentu dan gak jelas. Saya cuma mau katakan, bumi bukan tempat tinggal kita. Amin. Jadi kalau saudara mau tanya sama saya apakah kita akan mendapatkan kebaikan karena kita nyaman di bumi. Tuhan tidak pernah menyediakan saudara untuk hidup di bumi sebagai rumah. Di bumi ini cuma tempat penugasan. Nantinya kita akan dibawa Tuhan ke rumah Bapa. Di bumi ini kita sedang dipersiapkan. Tapi percayalah selama kita berjalan di bumi ini janji Tuhan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi saudara dan saya harus percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kita gak perlu lihat dunianya harus baik-baik saja. Karena memang kita sebenarnya berdiri di atas maut. Kenapa saya katakan demikian? Bumi ini sebenarnya tungku api yang memiliki inti bumi 5.000 sampai 6.000 derajat. Yang sewaktu-waktu bisa meletus, bisa meledak. Makanya langit dan bumi akan lenyap. Betul saudara. Karena kita berdiri di atas tungku yang suatu hari bisa meledak dan gak ada tempat bersembunyi saudara di bumi ini. So gak ada tempat yang selamat. Makanya keselamatan kita bukan ada pada dunia ini.
kenyamanan kita bukan itu yang kita kejar. Kedamaian kita bukanlah pada apa yang dunia mampu sediakan. Kedamaian, ketenangan, kekuatan kita cuman ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus mau Anda dan saya hidup dalam perubahan. Makanya kekristenan itu bukan memperbaiki hidup lamamu dibereskan, direnovasi. Oh bukan. Kekristenan itu adalah ditinggalin hidup lamanya, diganti dengan hidup baru. Ingat ya, kekristenan bukan renovasi. Kalau saya kasih gambar ini buat saudara, ada rumah tua nih, rusak berat. Pilihannya apa? Renovasi atau bangun rumah baru. Dipikirnya banyak orang Kristen mengira Tuhan datang untuk apa? Renovasi nih. Ini direnovasi. Rumah reot ini direnovasi. Enggak, Tuhan enggak datang untuk renovasi saudara. Tuhan bilang diganti baru. Bukan berarti saudara yang tadinya gemuk langsung kurus gitu. Ya kan, yang hidungnya tadinya maaf nih, ini enggak ada maksud fisik ya. Mancungnya ke dalam jadi mancung ke depan gitu kan. Yang tadinya agak tingginya semampai semeter tak sampai jadinya tingginya bagus gitu ya kan. 170 gitu kayak model. Enggak bukan itu saudara. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita dijadikan baru dirinya Tuhan di dalam kita sehingga orang lihat kita bisa melihat Tuhan ada di dalam kita. Amin. Ini prosesnya. Ini yang dirubah. Ini dirubah. Kenapa orang bilang susah? Karena kita sudah terpapar oleh apa? Oleh media, oleh pergaulan, oleh sistem yang ada di dunia ini. Yang membuat cara berpikirnya sama dengan cara berpikir dunia. Makanya banyak orang Kristen percaya Yesus, dibilangnya apa? Saya mau didoain Pak biar kaya, gitu saudara. Jadi kaya salah nggak? Kaya nggak salah. Jadi terkenal salah nggak? Ya kan? Hanya masalahnya fokusnya berubah. Mereka ikut Tuhan agar saya kaya, ikut Tuhan agar saya terkenal. Padahal itu bukan fokus utamanya, itu adalah efek sampingnya. Yesus terkenal kok, tapi dia datang ke bumi bukan untuk terkenal. Maka dia selalu setiap kali menyembuhkan orang, dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Karena setiap kali Yesus menyembuhkan orang, orang senang dan orang akan cerita. Dan orang akan berpikir ini Mesias nih yang kita tunggu nih. Karena dia bisa menyembuhkan saya. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Semua orang akan berkata, bercerita. Tapi Yesus bilang jangan cerita-cerita. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk tenar. Bukan untuk menjadi viral. Bukan untuk menjadi tersohor. Karena orang-orang yang di Yahudi ini mereka berpikir Mesias akan mengalahkan kerajaan Romawi. Ini dia pemimpin yang akan kita ikuti. Nah, Yesus datang bukan itu tujuannya. Nah, mengerti di sini saudara. Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita percaya Yesus, mengerti tujuan hidup kita gitu loh. Tujuan hidup kita bukan untuk keren gitu, jadi kaya, jadi punya ini dan itu, jadi terkenal dan orang tahu saya dimanapun juga. Itu bukan, itu sistem dunia. Kita selama ini dipengaruhi oleh sistem tersebut. Sehingga pada waktu kita bertobat percaya Yesus, kita pikir masih dengan konsep seperti itu. So makanya Yesus datang bukan untuk merenovasi cara berpikirmu, tapi untuk mengganti dengan yang baru. Cara berpikirmu harus ditinggalkan yang lama. Bilang amin. Poin yang kedua saudara. Dikatakan kebangkitan Yesus itu disebut dengan identitas yang baru. Nah, masalah terbesar manusia saudara itu bukan sekedar perilakunya. Tapi apa yang dia percaya, nilai apa yang dia taruh di dalam diri dia. Ada perempuan bilang sama pendeta, pendeta laki-laki mah mata keranjang. Semua laki-laki mah mata keranjang. Dia bilang gitu. Ya, saya bisa sepakat dengan Anda. Tapi mohon maaf, kenapa laki-laki bisa, kenapa kamu bisa bilang laki-laki mata keranjang? Setiap kali saya ketemu cowok, pasti ujung-ujungnya ngajakin yang gak benar. Oke, kenapa tuh cowok bisa ngajakin kamu yang gak benar? Setelah di cross check dan dilihat ternyata apa? Ya iyalah, cara berpakaian kamu aja membuat mata laki-laki ngelihatnya juga berpikir, oh bisa nih. Dari cara berpakaian kamu. Terus dari cara kamu, bahasa tubuhnya kamu. Kamu baru diperhatiin sedikit aja udah leye-leye gitu kan.
Udah mulai ngelehoy gitu segala macam. Laki-laki bisa menduga. Karena laki-laki sifatnya agresif, dia adalah agresor, dia maunya mencoba. Makanya perempuan-perempuan muda saya selalu bilang, kalau laki-laki baru kenalan sudah bisa taruh tangan di paha kamu dan kamu diem aja, berarti laki-laki sudah bisa mengukur. Boleh nih, bisa nih. Tergantung nilai apa yang kamu taruh di dalam diri kamu, itu identitas. Tapi kalau laki-laki taruh tangan di paha, tuh perempuan langsung gampar laki-lakinya. Wah, gitu. Wih, tuh laki-laki langsung bilang gini, tarik nafas dia. Dia akan bilang apa? Tinggi nih nilai perempuan, gitu. Paham gak? Tergantung nilai, identitas. Makanya Yesus bangkit, agar kamu punya identitas yang benar. Mungkin kita pernah jatuh dalam moral yang salah. Kita punya hubungan rumah tangga yang pernah hancur. Kita pernah gagal. Semua orang punya masa lalu, saudara. Tapi ketika Yesus datang, dia kasih identitas yang baru. Karena masalahnya orang gagal itu bukan karena dia gak mampu hidupnya, gak punya skill, gak punya talenta. Oh bukan, tapi identitas itu membuat sesuatu yang dia yakini terjadi di dalam dirinya. Banyak orang percaya sampai hari ini, udah bertobat percaya Yesus, tapi masih pegang label identitas yang lama. Dia masih percaya bahwa dia orang gagal, dia masih percaya dia orang berdosa. Dia masih percaya dia tidak layak. Itu yang membuat dia tidak bisa berkembang. Dia punya trauma masa lalu, dia masih bawa di dalam kehidupan barunya. Hari ini saya katakan sama saudara, lupakan yang lalu, bilang amin dulu nih. Anda yang punya keputusan, Anda yang punya sikap, Anda yang harus mengganti nilai tersebut, jangan ditaruh lagi labelnya. Ambil dan buang, taruh label baru. Kamu adalah milik Tuhan. Kamu adalah orang benarnya Tuhan, kamu orang yang bisa berhasil. Kamu orang yang telah diampuni, kamu layak di hadapan Tuhan. Kamu akan jadi orang hebat di dalam apa yang kamu kerjakan. Dulu kita budak dosa, tapi sekarang kita anak Allah. Masalahnya orang yang sudah diselamatkan, hidupnya masih seperti orang yang belum diselamatkan. Udah bertobat lahir baru, tapi masih maaf nih. Ngomongnya masih sembarangan, ngomongnya masih hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang kotor masih diomongin. Kumpulnya sama teman-teman yang gak beres, yang cara berpikirnya gak beres. Yang punya kebiasaan, yang punya keyakinan atau nilai yang salah, ngumpul sama orang yang nilai yang salah, ya kita akan terpapar dengan nilai-nilai yang salah tadi. Itu toksik. Nah kita harus memilih dengan siapa kita berkumpul, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang banyak orang Kristen modelnya seperti ini. Di gereja, di hari biasa dia kacau, dia kumpul dengan orang yang gak beres, nanti hari Minggu dia datang ke gereja cuci dosa gitu. Nanti hari Senin, balik lagi, Tuhan ngertilah, cincailah. He is not a cincai-cincai God. Ingat baik nih, itu bukan Tuhan kita gak begitu. Tuhan bukan Tuhan yang marahan, saudara. Kalau Tuhan yang marahan berarti Tuhannya PMS. Tuhan tuh selalu mengasihi Anda. Cuman kalau kitanya berperilaku sama seperti orang yang belum diselamatkan padahal sudah lahir baru, bukan Tuhan gak mengasihi kita, tapi kita yang jadinya kurang mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan gak mau memberkati, kamu yang menjauh dari berkat yang aku sediakan. Aku sediakan berkat di sini, tapi kamu malah jalan di situ. Tuhan gak bisa begini, Tuhan kasih ke situ aja dong, gak bisa Tuhan bawa ke situ. Jangan lempar mutiara kepada apa? Babi. Ini bukan gila biasa, ini gila babi, namanya gitu saudara. Jangan lempar sama babi. Harusnya apa? Harusnya kamu yang keluar dari situ, ini di sini tempatnya. Enggak susah, cuman kamu perlu melangkah ke sini dan kamu diberkati. Halo? Kamu harus keluar dari kepahitan kamu, ampunin, kamu diberkatin. Halo, kamu udah keluar dari dusta tadi, hiduplah coba dalam integritas, kejujuran. Kamu nanti dipercaya orang, diberkati. Berkatnya udah disediakan di sini. Amen. Kamu nilainya tinggi. Jangan diskon tubuhmu, jangan diskon dirimu sama cowok-cowok yang gak jelas. Kamu berharga, pindah ke sini. Ketika kamu taruh nilai kamu tinggi,
Nanti orang itu yang datang ke kamu atau kamu dibawa ke orang itu sama Tuhan. Tapi keluar dari situ. Nah, kitanya masih mau hidup dengan pola yang orang-orang yang belum selamat. Padahal kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Paham gak sampai di sini saudara? Identitas itu nilai saudara, apa yang saudara mau percaya. Ketika perempuan yang punya suami 5 ketemu Yesus di sumur Yakub. Yesus kasih identitas baru sama dia. You know apa yang terjadi? Dia pulang ke kampungnya di Samaria, dia cerita sama semua orang. Dia gak malu loh saudara, dulu dia malu tertutup. Kalau mau ngambil air di sumur tersebut jam 12 siang di saat sepi, gak ada perempuan lain. Kenapa? Karena semua orang tahu identitasnya dan dia memegang, meyakini atau percaya apa yang dikatakan oleh perempuan di kotanya, di kampungnya, bahwa dia perempuan gak beres, itu yang dia percaya nilai itu. Makanya dia gak mau ketemu dengan perempuan-perempuan yang ada di kampungnya pada waktu ngambil air. Di pagi hari biasanya perempuan ngambil air. Dia siang-siang ketika sepi gak ada yang ngambil air. Tapi Yesus tahu dia datang jam segitu, ditungguin sama Yesus. Ngobrol dengan Yesus, dijumpa Yesus, diberi identitas baru. Begitu dia pulang, masuk kampungnya, dia gak ngomongin lagi masa lalu dia. Dia ngomongin tentang hidup dia yang baru, bagaimana dia dijamah Tuhan, bagaimana dia dipulihkan Tuhan, bagaimana dia dilawat Tuhan. Dia cerita sama satu kampungnya, dan saudara tahu gak efeknya apa? Satu kampungnya penasaran, kenapa? Kok lu berubah? Gitu saudara. Kok lu gak sama kayak dulu lagi? Kok lu benar-benar 180 derajat, siapa yang bikin lu berubah? Nah itu saudara. Dan semua orang bilang gini, gua gak percaya sama lu, gua mau tahu siapa yang jamah lu gitu. Semua jadi penasaran saudara, ngikutin perempuan itu. Akhirnya ketemu Yesus di pinggir sumur Yakub, Yesus nunggu di situ. Semua orang akhirnya satu kampung bertobat saudara, terima Yesus. Bukan karena Yesus yang masuk ke kampung, tapi karena satu orang perempuan yang percaya identitasnya telah jadi baru oleh Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara percaya kebangkitan Yesus adalah memberikan identitas yang baru bagi hidup Anda. Anda tidak akan ketakutan lagi. Anda tidak lagi hidup dalam kekecewaan. Anda tidak perlu divalidasi oleh teman-teman Anda. Anda gak perlu posting-posting di media sosial demi dapat like, demi dapat follower, demi orang bilang, ya kan, hai Say, tambah cantik aja Say, fotonya Say gitu. Anda gak perlu. Anda gak perlu divalidasi. Kenapa? Karena saudara tahu identitasmu dan nilaimu berharga di mata Tuhan. Yang percaya bilang amin. Poin yang ketiga, kebangkitan itu adalah kuasa hidup baru. Kebangkitan Yesus memberikan kita punya kuasa kehidupan yang baru. Ini menarik saudara. Kalau saudara buka Efesus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, cukup panjang ayat ini dikatakan bahwa ini adalah kuasa yang diberikan, kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa yang telah membuat Yesus mati membuat Yesus bangkit dari kematian. Nah, sekarang kuasa itu ada di dalam saudara. Gak ada yang pegang Yesus untuk bangkit. Anda tahu, di atas kayu salib Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Ya, dia berat penderitaannya, darahnya banyak tercurah. Tapi garis bawahi di sini, Yesus mati dikatakan di atas kayu salib karena dia yang berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Jadi maut tidak bisa mengambil nyawa Yesus. Anda yang percaya Yesus, umur Anda tidak di tangan maut, tidak di tangan dokter, tidak di tangan ancaman manusia manapun. Aman, nyawa Anda di tangan Tuhan. Amin. Makanya ketika Yesus Kristus dia mati, lihat baik-baik. Yang di kanan Yesus, yang di kiri Yesus itu masih hidup. Dan matinya mereka adalah kakinya dipatahin saudara. Jadi ketika kakinya dipatahin, perdarahan hebat terjadi untuk orang itu yang disalib. Maka saat itu juga dalam hitungan menit langsung dia mati. Di kiri kanannya tadi, dipatahin kakinya. Tapi begitu dia mau mematahkan kaki Yesus, dia tidak jadi karena orangnya sudah mati katanya. Dia sudah mati. Dan kepala perwira melemparkan tombak kepada prajurit, cek dulu, tusuk lambungnya. Karena orang kalau pingsan saudara, ditusuk pasti dia ada reaksi. Gitu.
Tetapi begitu ditusuk nggak ada pergerakan sama sekali, yang keluar adalah air dan darah. Jadi dapat dilihat di sini bahwa Yesus Kristus mati bukan karena maut yang mengambil nyawa dia. Nah, dan dia bangkit juga dari kematian bukan karena ada yang datang tumpang tangan. Tapi kuasa Bapa, kuasa Tuhan itu bekerja membangkitkan Yesus dari kematian. Dan itu sebabnya saya katakan, kuasa yang sama menurut kitab Efesus sekarang, kuasa yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam diri saudara. Artinya kuasa ini bukan hanya sejarah, tapi kuasa kebangkitan adalah energi rohani yang aktif di dalam diri kita. Saudara pernah nggak tiba-tiba saudara kayak bete gitu, lemah gitu. Saudara swing mood gitu, tiba-tiba saudara kayak nggak nyaman gitu. Dan saya katakan sama saudara, kayaknya kita pikir udahlah, kita kayaknya hopeless dan abis deh, kita nggak ada jalan keluar lagi. Tapi tiba-tiba kita punya energi, kita punya semangat, dan kita bisa melakukan dan kita menemukan jalan keluar. Itu kenapa? Kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam diri saudara. Amin. Yang membuat sel-sel saudara aktif. Yang membuat cara berpikir saudara menjadi berbeda. Yang membuat semangat saudara menjadi berapi-api. Nah, itu kuasa itu. Kebangkitan Yesus memberikan ada kuasa ini. Jadi kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian sekarang ada di dalam diri saudara. Masa sih kamu mau orang bilang, lu mah lemah. Enggak. Kita bukan orang yang lemah, katakan amin. Maksudnya secara ukuran dunia, kita lemah dengan kekuatan kita. Tapi kita tahu bahwa kekuatan Tuhan berlimpah di dalam hidup saudara dan saya. Makanya ketika kita lemah, justru kita kuat. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita, kepintaran kita. Tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan bekerja dahsyat di dalam Anda dan saya. Karena kemampuan kuasa ini saudara, kuasa ini kebangkitan Yesus yang memberikan kuasa ini dalam diri kita. Mampu apa kuasa itu? Mampu membuat Anda transformasi, Anda jadi berubah. Anda yang tadinya nggak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni. Halo? Anda yang tadinya gampang jatuh, gampang tergoda sama godaan ini itu. Anda bisa kuat. Siapa yang bikin? Roh itu saudara. Kuasa itu yang di dalam diri saudara. Membuat saudara mampu bangkit dari kejatuhan. Anda bisa gagal, kita bisa gagal. Tapi Alkitab berkata orang benar jatuh berkali-kali, bangkit berkali-kali, amin. Kita bisa ditipu orang, kita bisa dimaling, kita bisa dikecewakan. Tapi roh Tuhan membuat kita gak pernah putus asa, bangkit kembali. Kalau saudara gak percaya, sering-sering saudara nonton film Tom and Jerry. Tom and Jerry itu gak pernah putus asa saudara. Nanti si Tom kena gergaji tuh, kulitnya habis. Ya kan? Tapi tahu-tahu dia, apa berhenti dia ngejar Jerry? Enggak. Dia tetap ngejar, tetap semangat saudara. Dia lari. Tahu-tahu si Jerry siapin palu saudara. Digetok, langsung penyek dia. Gitu saudara. Apa berhenti si Tom? Oh enggak. Dia keper tuh, nongol lagi. Gitu saudara. Jadi artinya enggak pernah putus asa. Halo? Hanya gara-gara harga naik langsungnya Tuhan kok begini. Ya gimana hidup saya Tuhan. Jadi kalau sekarang tahun ini ada situasi ekonomi yang juga mengganggu ekonomi, betul ya? Krisis terjadi. Saya diingetin lagi sama Tuhan. Hei Romi, saya Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Saya ada di dalam kamu. Jadi saya diingatkan kembali bahwa kuasa yang ada di dalam Tuhan tadi itu memampukan saya untuk saya percaya bahwa berkat Tuhan gak pernah habis bagi hidup saya. Bahwa masalah yang sedang saya hadapi gak membuat saya surut. Tapi membuat saya percaya saya sampai ke depan nanti. Saya sampai ke tempat yang Tuhan sediakan. Saya bisa lewatin masalah ini. Halo? Ingat, karena kita tidak berjuang untuk hidup baru. Tapi kita berjuang titiknya mulai dari hidup baru. Jadi hidup baru inilah titiknya. Kita bukan mencari hidup baru, tapi kita bergerak dari titik hidup baru. Ilustrasinya saudara, kalau HP-mu mati total, ya kan? HP bisa dibersihin, HP-nya bisa dipoles,
tapi tetap mati. Karena cuma area luar. Yang dibutuhkan adalah apa? Bukan perbaikan luar, tapi apa? Dibutuhkan daya yang membuat dia dapat hidup kembali. Nah, kebangkitan Yesus dari kematian memberi kuasa HP-mu dikasih charge energi sehingga dia bisa berfungsi kembali, bisa aktif kembali. Amin. Buat apa kita punya HP bagus? Luarnya mulus, mereknya oke, tapi mati sudah, gak ada power. Berfungsi gak? Enggak. Tapi kuasa kebangkitan itu membuat Anda di recharge, Anda diberikan daya, sehingga ini bisa berfungsi sampai ke penjuru bumi manapun juga. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Nah, berarti saya tutup dengan aplikasi ini. Dampaknya bagi hidup kita. Jika kebangkitan itu nyata, maka ini respon kita. Dengan cepat saya berikan, berhenti hidup dari masa lalu. Ingat, jangan pegang masa lalumu. Sudah, yang lama sudah berlalu. Berhenti saudara membangga-banggakan masa lalu. Sudah, Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kita tidak didefinisikan hari ini berdasarkan masa lalu. Masa lalu kita bisa salah. Tapi diri saudara dan saya hari ini tidak didefinisikan berdasarkan masa lalu. Yang kedua, respon kita adalah, ayo mulai hari ini hiduplah dari identitas Anda yang baru. Amin. Ingetin dirimu, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Saya diciptakan di dalam Tuhan. Oke? Galatia ayat 2 ayat 20 bilang, saya telah disalibkan dengan Kristus. Sekarang saya hidup yang baru. Sebutin namamu, saya yang dulu sudah hilang. Sudah disalibkan dulu. Sekarang saya bangkit dengan hidup yang baru. Efesus 4 ayat 24, kenakan manusia baru. Ayo pakai manusia barumu. Amin. Pakai identitasmu. Ayo berubah dong. Gak bisa orang lain yang paksa Anda berubah. Anda yang harus mau berubah. Kalau kita yang gak mau berubah, ya gitu-gitu terus. Kamu yang harus berubah. Karena perubahan itu dibutuhkan apa? Niat dari diri kita. Ayo mulai dari identitas barumu. Yang ketiga, hiduplah dalam apa? Kuasa kebangkitan terus menerus. Hiduplah dalam kuasa itu setiap harinya. Pakai kuasanya saudara. Kolose 2 ayat 12, kamu dibangkitkan bersama dengan dia melalui iman. 2 Petrus 1 ayat 3, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengar baik-baik, kuasa kebangkitan Yesus telah melimpahkan segala kuasanya di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk berguna, untuk kita bisa beraktivitas. Untuk kita bisa mengembangkan diri. Bilang amin dulu nih. Saudara dan saya dipanggil untuk mengembangkan diri. Sama-sama katakan mengembangkan diri. Makanya perempuan itu makhluk relasi. Maaf nih perempuan, kalau Anda gak punya teman, Anda gak berkembang otaknya. Perempuan mesti terkoneksi sama perempuan, sama teman-temannya. Kalau kamu cuma sendirian aja, kamu gak berkembang otaknya. Makanya kalau perempuan gak berkembang otaknya, dia bisa gampang dendam. Makanya psikopat banyak di perempuan. Kalau gak berteman, kalau gak berelasi. So perempuan itu harus berelasi, dia makhluk sosial. Kalau laki-laki makhluk seksual. Makanya perempuan jatuh cinta. Laki-laki jatuh cinta juga enggak? Iya, tapi jatuh cintanya laki-laki dibahasakan adalah apa? Nafsu seks. Laki-laki itu sama perempuan nafsu seks saudara. Tapi sebutnya cinta. Dia tuh mendapatkan seks dengan perempuan yang dipikirin. Coba laki-laki kalau ngeliat perempuan yang dilihat apa? Apanya? Cara bicaranya? Apa yang dilihat? Badan. Laki-laki lihat badannya. Tanya biar rohani di depan ini biar main musiknya jago rohani luar biasa, tetap aja lihat perempuan badannya. Kita laki-laki makhluk seks saudara. Perempuan itu makhluk relasi. Makanya kalau perempuan gak berelasi, gak punya relasi juga dengan baik dengan suaminya, stres dia. Jadi kalau istrimu stres, coba cek jangan-jangan kamu gak pernah ngobrol sama istrimu. Karena perempuan itu makhluk relasi, dia perlu ngobrol. Itu sebabnya ini penting. Hiduplah dalam kuasa yang Tuhan berikan. Agar kita bisa bermanfaat, bisa mengembangkan diri kita. Sama-sama katakan bisa mengembangkan diri kita. Saya closing ya, Kolose 3 ayat 1-2. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ini yang perlu kita lakukan. Cari perkara-perkara di atas. Gini saudara,
Kalau saudara ketemu seseorang, coba tanya Tuhan, Tuhan maksud Tuhan apa ya saya diketemuin sama orang ini? Apa yang saya mau kerjakan dengan orang ini? Dia kasih bisnis gede, doa lagi, bener gak nih Tuhan? Saya jalan harus dengan orang ini untuk dealing bisnis. Karena mata kita suka hijau kan? Wih proyek ini, lumayan nih, 5 miliar. Ya kan Pak Rocky? Cair, ya kan? Haleluya. Amin tuh kan, 5 miliar luar biasa. Gak makan padang lagi kita Pak, makan steak terus tiap minggu kita. Haleluya. Apakah ini benar jalannya Tuhan gitu kan? Kita mesti cek. Kita doa, makanya pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita selalu tanya Tuhan, selalu kita terhubung dulu dengan Tuhan. Hidup kita rileks saudara, hidup kita tenang. Itu gini, proyek datang atau nggak dapat kita nggak terganggu gitu loh. Dapat kita tahu kita akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nggak dapat berarti kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus tidak hanya mati bagi kita, tapi Yesus bangkit buat kita. Kita bukan manusia lama yang diperbaiki. Kita ada ciptaan baru yang telah dihidupkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.